Pertama kali saya sampaikan terima kasih buat kalian yang mendengar apa yang diberitakan ya. Sebelum saya berkhotbah, saya akan kesaksian terlebih dahulu. Temanya adalah 40 days ya. Saudara, waktu hari Selasa yang lalu kami sedang berdoa untuk kebaktian sorenya. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan yang jelas, 40 days. Saya rada bingung, saudara, saat saya mendengar perkataan 40 days. Memang saya sedang berdoa di dalam hati saya, apa ya, mau khotbah apa ya untuk kenaikan Tuhan hari ini. Apa ya Tuhan, Engkau maunya bagaimana, firman-Nya apa, temanya apa. Saya memang sedang berdoa tentang itu. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara 40 days. Apa ini ya? Kok 40 hari gitu. Saya mulai diam ya. Saya bilang, Tuhan, pokoknya Engkau mengatakan saya harus khotbah dengan tema 40 days. Saya tidak tahu saya harus khotbahnya apa dan apa yang Engkau mau. Sekarang aku menyediakan diri untuk benar-benar Engkau berikan pewahyuan. Saudara, saya bersaksi ini, saya sangat merindukan saudara itu benar-benar setiap langkah belajar untuk bertanya-tanya kepada Tuhan. Sehingga benar-benar perjalanan kita itu pasti akan berhasil. Dan apa yang Tuhan mau itu pasti akan jadi dalam hidup saudara dan saya ya. Jadi setelah itu saya mulai berdoa dan ternyata banyak hal dari kemarin. Dari sekitar jam 12 saya itu sudah mulai mempersiapkan diri sampai jam kira-kira hampir jam 6 sore ya. Itu benar-benar banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya, dan satu hal yang sungguh-sungguh membuat saya juga terkejut karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Saya sebelum khotbah saya mau sampaikan begini saudara, tentang 40 hari ya. Saya mau kesaksian dulu begini. Sebelum kita itu puasa, doa puasa dari bulan Juli kepada sampai dengan Desember ya, tentang mengenai masalah pembangunan kembali tembok-tembok daripada Yerusalem, tentang Nehemia ini ya. Lalu sebelumnya Tuhan itu kan berbicara tentang pemulihan Pondok Daud. Betul ya? Masih ingat semua atau sudah lupa? Hah? Ayo, saya minta respon, jangan ngantuk. Ya. Saya mau saudara saat saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saudara tangkap, saudara respon ya. Itu yang akan mendapatkan impartasi ya. Jadi jangan, nggak boleh ya. Responsif itu sangat penting buat anak-anak Tuhan ya. Merebut sesuatu itu sangat penting, karena hari ini adalah hari yang istimewa, sangat istimewa. Saya pun terkejut ya. Saya pun baru memberitahukan itu, begitu saya dapat saya langsung forward sampai Sofi ngomong, ya Tuhan tuh ya rada aneh ya mah. Ya bukan aneh lagi, ajaib, saya bilang gitu. Sebab apa? Karena hari ini saudara itu akan mendapatkan sesuatu, dan berkat impartasi ini itu tidak akan diulang dalam YouTube ya. Saya khotbah selesai, untuk sampai nanti adanya impartasi dan sebagainya itu tidak diulang. Jadi buat saudara yang hari ini streaming dimanapun saudara berada, maupun saudara di tempat ini, itu suatu privilege ya. Itu suatu anugerah. Ini momentum. Inilah yang dinamakan momentum. Begitu saudara mendapatkan kabar, begitu saudara itu menangkap
itu yang dapat. Ini sama seperti saat Yesus mau datang untuk kedua kali. Siapa yang siap, siapa yang meresponi, itu yang diangkat, saudara. Jadi sebenarnya tidaklah sesuatu hal yang gampang atau mudah, ya itulah keadaan. Yang penting makanya Tuhan katakan hendaklah engkau berjaga-jaga. Karena apa? Segala sesuatu terjadinya sangat mendadak. Seperti yang saudara jangan merasakan bahwa saya sudah mempersiapkan berbulan-bulan dan sebagainya. Untuk kebaktian hari ini pun itu baru ditetapkan 2-3 hari yang lalu. Pada saat Sofi itu ngomong, "Mah, abang tuh tanya nanti hari Kamis itu mau PW biasa atau mau kebaktian?" "Oh ya, kebaktian." Itu saya juga gak kepikir, saudara. Inilah yang dinamakan tubuh Kristus. Ada yang mengingatkan, ya, sehingga oh ya ada kebaktian, saya bilang. Lalu Sofi ngomong, "Mama yang khotbah." "Ya, Mama yang khotbah." Nah, pada saat itulah saya baru oh ya ini itu hari yang luar biasa banget ya. Kok sayanya ini kok nggak ngeh ya, gitu. Nah, sejak itu saya mulai bertanya, "Tuhan, apa yang engkau mau untuk hal ini?" Nah, dengan sesudah dapat tentang 40 days ini karena begini, sekali lagi kita itu tahun 2024 kita mengadakan kebaktian doa puasa 15 jam. Ingat gak? Nah, mungkin di sini ada sebagian yang ikut dan ada yang tidak ya. Dan yang saudara yang streaming yang ikut. Lalu sesudah itu kita mulainya itu bulan Maret. Pada saat itu kita mulai doa 15 jam sampai dengan November ya, sampai dengan November akhir itu terakhir daripada kita doa 15 jam. Tapi sebelum itu ya, sebelumnya ada kalau doa 15 jam itu ya saya yang dapat harus diadakan doa 15 jam itu untuk pemulihan Pondok Daud. Nah, waktu Sofi dapat tentang pemilihan Pondok Daud ya, lalu mengenai masalah kita membangun kembali mengenai masalah puasa Nehemia itu, sebelumnya Sofi itu disuruh Tuhan puasa 40 hari sebelum bulan Juli ya. Nah, setelah dia puasa saya bilang saya mau ikutlah doa puasa yang 40 hari. Nah, sesudah 40 hari puasa, lalu tiba-tiba Tuhan ngomong buat puasa serentak, puasa berantai, doa puasa berantai mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember ya. Buat saudara-saudara yang ikut atau yang di sini yang ikut, yang itu yang diperhitungkan Tuhan. Pada waktu kita melakukan itu kita nggak ngerti ya. Kita hanya mengatakan oh kita semuanya diwajibkan untuk doa dari bulan Juli sampai Desember ya. Doa berantai sampai di situ ditulis banyak sekali, bukan orang yang dalam negeri, luar negeri pun semua pada ikut. Dari Sabang sampai Merauke, mereka ikut semuanya ya. Saya harap mereka yang ikut hari ini bisa mendengarkan streaming, karena itu jatah mereka ya. Dan sesudah itu ya selesai, kita merasakan Pondok Daud selesai, ada mujizat terjadi. Masih ingat nggak minyak di sini keluar hari terakhir ya? Itu mujizat terjadi. Apa yang terjadi di taman terjadi di sini. Semua orang boleh maju ke depan mengambil minyak dan berdoa ya. Sampai di situ. Saya juga nggak tahu. Ya saya kira itu sudah selesai. Tapi saudara harus tahu Tuhan punya perhitungan. Ya. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Tuhan itu punya hitungan terhadap saudara dan saya. Nah, tadi kemarin siang tiba-tiba ngomong gitu, nah aku mau memberikan sesuatu buat yang sudah doa puasa berantai dari bulan Juli sampai Desember.
aku akan memberikan sesuatu. Saya bilang, oh ya apa Tuhan, mau dikasih apa? Nanti aku akan beritahukan. Jadi hari ini itu terakhir ya, impartasi itu terakhir, sampai ada perkara yang ajaib yang saya sampai terpesona dengan apa yang kalian akan dapatkan nanti di akhir. Dan apa yang di akhir itu tidak ditayang, tetap ini sih kalau streaming sih tetap sampai Paul, tidak dimasukkan ke YouTube. Karena Tuhan katakan itu jatah hari ini ya. Kalau kamu tidak streaming dan tidak datang dan tidak mengikuti kebaktian ini ya, lalu misalnya ngomong, aku mau lihat sih berkatnya apa ya, apa yang diberikan, tolong saya dikasih. Gak ada ulangan, gak bakal. Dan saya minta dari media tidak ada satupun yang berani untuk mengirimkan, sekalipun itu saudaranya, sekalipun itu mungkin dia adalah seorang donatur, gak ada ya. Jangan dikira berkat itu bisa diulang ya. Oleh karena itu saya mau sampaikan, ini bukan saya, tapi ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara hari ini streaming, dimanapun saudara berada, atau ini dan dengarkan dari awal sampai akhir, sampai impartasi ya. Nanti terakhir kamu akan dapatkan impartasi yang luar biasa, dan terima yang dinamakan berkat yang luar biasa. Karena berkat itu adalah hasil ya daripada apa yang saudara dan saya sudah korbankan untuk doa puasa selama bulan Juli sampai akhir Desember. Lalu pertanyaan, kalau misalnya saya nggak ikut doa puasa yang Juli sampai Desember, saya dapat apa tidak? Tanya sendiri-sendiri sama Tuhan ya. Saya tidak berhak untuk memberikan, yang berhak memberi itu adalah Tuhan. Lalu kalau mengatakan, kalau aku bolong-bolong gimana? Karena saya percaya ada yang bolong pasti ya. Itu masing-masing tanya sama Tuhan. Saya tidak berani mengatakan kamu tidak dapat, nggak berani. Kamu dapetnya separuh, saya juga nggak berani. Karena nanti impartasi ini ya, itu tergantung daripada respon kamu, daripada iman kamu dalam menerima akan segala sesuatu. Ada kalau kamu bisa menerima full ya kamu akan dapat full. Tergantung dari iman kalian masing-masing dan pengikutan kalian masing-masing. Saya tidak berani menghakimi, saya tidak berani semua dapat 100%, tidak berani. Karena ini asal dari surga, saya hanya menjadi saluran dan saya akan sampaikan apa yang Tuhan mau ya. Jadi saya berdoa, ini bukan khotbah biasa ya, tapi benar-benar betapa luar biasanya Tuhan terhadap saudara dan saya, dan betapa dahsyatnya yang namanya 40 days ini. Pada saat saya diterangkan, oh Tuhan memang betul-betul ini ajaib ya. Karena dengan ketaatan itu bisa terjadi. Nah saudara, saya juga mau sampaikan kesaksian ini. Sebelum saya ini terjun atau mulai dibawa dalam arah menuju kepada pelayanan ya, itu sekitar umur 20 sayanya, dan itu saya ada di Bandung. Saat pertama kali saya mendapatkan panggilan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Yang pertama kali adalah kamu harus puasa 40 hari. Ya. Tuhan ingatkan semua kemarin. Bahwa Tuhan katakan kamu pun mengalami hal yang sama. Nah, dalam 40 hari, saudara saya ini dari golongan Sinode Protestan.
tidak mengenal namanya doa puasa, tidak diajar, bukan tidak mengenal, tidak diajar tentang doa puasa, tidak diajar tentang kepenuhan Roh Kudus, tidak diajar tentang bahasa lidah, tidak diajar tentang nubuatan. Itu tidak diajarin. Ini kita dari gereja Protestan tidak pernah diajarin. Sejak dari kecil sampai saya umur 20 saya tidak pernah diajarin. Sehingga saya tidak tahu. Dan saya merasakan kalau orang puasa 40 hari itu adalah saudara sepupu kita, bukan orang-orang saudara, bukan orang Kristen maksudnya. Jadi saya tidak ngerti. Saat Tuhan katakan, "Nak, kamu harus puasa 40 hari." Sebenarnya saya nggak ngerti kenapa harus puasa. Tapi saya punya sifat tidak pernah berontak. Dan saya berdoa, biar saudara itu kalau mendapatkan suatu firman Tuhan, ngerti tidak ngerti, katakan, "Ya Tuhan, aku mau." Itu yang Tuhan suka. Ya. Jadi jangan mengatakan, terus aku kalau doa puasa 40 hari aku dapat apa? Itu Tuhan tidak suka. Itu sama dengan seorang anak kecil yang kalau ditanyain sama mamanya, "Kamu ya kalau nanti ulangannya dapat bagus, mama senang. Kalau aku dapat bagus, dapat hadiah apa?" Itu anak kecil, saudara. Ya. Jadi nggak bisa kita kalau selalu bertanya dan bertanya dan bertanya. Dan bertanyanya itu hal yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Ya. Jadi saat Tuhan katakan, "Nak, kamu harus puasa dan doa 40 hari, hanya makan sekali, jam 6 sore kamu makan sekali, terus tidak boleh makan, tidak boleh minum." Ya. Sampai terus sampai jam 6 sore lagi kamu makan dan kamu boleh minum, masuk puasa lagi, itu 40 hari. Ya. Saya nggak komplain, saya bilang, "Iya Tuhan." Terus saya mulai, jadi ini gimana, apa terjadi pengasingan atau enggak? Kamu tetap sekolah, kamu tetap kuliah, kamu tetap melakukan semua kegiatan, tetap seperti biasa. Nanti ada waktu-waktu kamu berdoa. Ya. Saya itu belajar nurut. Ya sudah, tak lakukan. Walaupun saat itu saya itu punya sakit mah akid. Ya. Kalau ke sekolah saja, saya seringkali bawa roti regal sama coklat. Itu setiap hari. Karena nggak tahan kalau nggak makan. Tapi dengan dikatakan begitu, ya saya nurut. Saya ya sudah tak jalani aja. Ya. Nah, saudara, sesudah sampai dengan 40 hari, apakah langsung saya menjadi orang yang berubah? Enggak, yang berubah apa? Badannya. Ya. Jadi kurus. Karena makan cuman sekali, ya badannya jadi kurus banget. Ya saya merasakan, ya sudahlah, kayak gitu. Ya, nurut apa yang Tuhan mau. Apakah saudara kira dengan segala itu terus saya bisa khotbah, saya bisa? Oh enggak, biasa. Ya, biasa saja. Ya seperti biasa, enggak ada yang spektakuler sesudah doa puasa 40 hari. Tidak ada apa-apa secara kenyataan dalam hidup saya. Nah, tapi saya nggak komplain. Saya nggak mengatakan, "Tuhan, aku ini sudah doa puasa kok suruhkan 40 hari. Kok terus aku dapat apa? Terus apa yang harus aku lakukan?" Sama sekali saya tidak. Ya sudah, tak lakukan, terima kasih Tuhan, sudah selesai, ya sudah. Tapi ya, dalam jangka waktu perjalanan hidup saya tahu ini akibat 40 days puasa. Ya, oh Tuhan, iya, ajaib ya Tuhan. Dengan 40 hari ini ajaib ya Tuhan. Nah, dengan 40 hari kita puasa sebelum masuk tanggal Juli ini, ajaib ya Tuhan. Banyak perkara yang Tuhan kerjakan di tempat ini, dan saya percaya
terutama dalam hidup saya merasakan perkara-perkara yang sangat ajaib terjadi. Sungguh ajaib terjadi. Karena apa yang Tuhan katakan jadi. Apa yang Tuhan katakan jadi. Yang penting nurut. Nah, inilah arti daripada kenapa hari ini kita akan merayakan 40 hari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ini terakhir itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa 40 hari sejak Yesus bangkit sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga itu 40 hari. Semua 40 hari. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu kedahsyatan yang namanya 40 hari ya. Kedahsyatan 40 hari baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama kita mulai lihat tentang Ayub ya. Di sini dikatakan ya, ditayangkan yang itu. Ya. Yang pertama kali itu air bahnya Ayub ya, daripada saat itu saya tidak akan membaca Nuh kok Ayub ya. Saya tidak akan baca, nanti ada ayat-ayatnya itu saudara boleh lihat, tapi saya tidak akan baca karena nanti akan membuat terlalu panjang ya. Jadi saya mau sampaikan begini. Awal pertama kali angka 40 hari ya. Angka 40 hari itu kedahsyatannya adalah pada waktu Nuh mendapatkan firman. Tapi dalam Nuh mendapatkan firman untuk membuat bahtera ya, tidak diberitahukan nanti akan ada hujan 40 hari 40 malam. Tidak. Tapi Nuh itu orang yang taat. Begitu mendapatkan perintah buat bahtera yang tidak masuk akal sekalipun, belajar taat. Ini harus ya ada dalam hidupmu. Kalau saudara mau merasakan keajaiban daripada kedahsyatan 40 hari ya. Yang pertama adalah taat ya. Nuh sangat taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu dia diperintahkan untuk dia membuat bahtera, ngerti nggak ngerti, pokoknya dijalani. Beratus-ratus tahun, bukan 100 tahun, lebih ya. Tapi dia taat melakukan. Nah, sampai masuklah ke dalam bahtera. Begitu masuk dalam bahtera sudah ditutup, hujan turun berapa hari? 40 hari 40 malam ya. Apa yang terjadi sesudah itu? Semua makhluk mati kecuali yang ada di dalam bahtera. Ini keajaiban ya. Ini kedahsyatan ya. Waktu Tuhan mulai bicara dari jam 12 sampai jam 6 sore itu saya aduh Tuhan, ajaib bener ya angka 40 ini. Terus yang kedua, Musa di Gunung Sinai ya. Lalu Musa dikatakan kan di dalam Keluaran 24 ayat 18 itu tidak usah dibaca ya. Saudara semua tahu ini awal pertama kali Musa itu naik ke Gunung Sinai, doa dan puasa ketemu Tuhan 40 hari ya. Bayangin. Tapi kedahsyatan 40 hari ini membuat apa? Dia mendapatkan 2 loh batu ya. Ini sebenarnya 2 loh batu ini suatu gambaran semua hatinya Bapa itu ditulis dalam loh batu itu. Kedahsyatan 40 hari bersama dengan Tuhan. Lanjut yang ketiga dikatakan yang kedua kali. Kan kita tahu ceritanya bahwa yang pertama kali Musa datang dan melihat akan bangsa Israel menyembah
membuat lembu emas. Akibatnya Musa harus naik lagi ke gunung 40 hari 40 malam lagi untuk mendapatkan replika daripada apa yang dipecahkan. Ya. Apa? 40 hari. Ya. Next, dikatakan yang keempat, ya, 12 pengintai. Ya, 12 pengintai ini dia mengintai Kanaan. Itu pun dalam jangka waktu 40 hari. Hebat ya. Tuhan itu membuat sedemikian rupa tentang kedahsyatan 40 hari. Nah, apa hasilnya? Membawa hasil yang luar biasa dari Kanaan. Dan mereka keliling-keliling seluruh tanah Kanaan 40 hari. Next. Saudara tahu Elia berjalan menuju ke Horeb. Ini ceritanya Elia ini setelah mengalahkan 400 Baal, lalu yang dinamakan istrinya Ahab, siapa namanya? Isabel, mau bunuh dia. Dia jadi hatinya merasakan aduh kecewa, ya, drop imannya. Lalu dia pergi ke Gunung Horeb. Perjalanannya sampai di Gunung Horeb dan sampai ketemu Tuhan 40 hari. Tapi dikasih kesempatan, kamu makan lagi, kamu makan lagi, kamu makan lagi, supaya kamu jangan capek karena perjalananmu jauh, kata malaikat. Dia makan terus, tapi dia juga nggak ngerti kenapa dia harus makan. Yang penting apa? Taat. Ya. Elia taat, disuruh itu ya lakukan aja, suruh makan lagi, ya makan lagi. Perjalanannya. Tapi begitu secara sampai di Gunung Horeb ketemu Tuhan, terjadi pemulihan. Dia dipulihkan kembali. Lalu dikatakan, waktumu belum selesai. Turun lagi. Buat Elisa menjadi pengganti kamu. Buat beberapa hal mengenai masalah mengangkat raja lagi dan sebagainya. Ya. Dilakukan. Sampai finish strong. Dia naik ke surga. Dan pada saat dia berjalan ke Gunung Horeb, berapa hari? Dahsyatnya tentang angka 40 hari. Terus ya, cerita tentang Yunus, tahu ya? Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe, nggak mau. Akhirnya dia mau, ya kan? Apa yang dilakukan? 40 hari dia keliling-keliling ke Niniwe. Terus dikelilingi, bertobat, kalau tidak Niniwe akan dihancurkan. 40 hari yang dia lakukan, walaupun Yunus itu melakukan dengan hati yang tidak tulus. Ya. Tapi dengan apa yang dilakukan 40 hari, kedahsyatannya terjadi apa? Niniwe diselamatkan. Ya, saudara tahu. Jadi 40 hari itu adalah hari yang sangat luar biasa dan dahsyatnya luar biasa. Jadi saat saya mendengar 40 days, apa itu 40 days ya? Tapi setelah Tuhan membukakan semua, oh iya ya. Dan untuk mencari ini itu saya benar-benar nyari saudara. Dan Tuhan atur sedemikian rupa. Saya cari di Google, saya cari di AI, saya cari di mana-mana supaya tahu jelas dan firman-Nya ada. Dan Tuhan itu luar biasa banget. Next. Nah, sekarang mengenai perjanjian baru. Ya, itu kan perjanjian lama, saya kejadian kan. Nah, sekarang perjanjian baru.
Sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan di dalam dunia ini, apa yang dilakukan? Puasa 40 hari dan dikatakan tidak makan dan tidak minum. Ya. Sampai akibatnya Yesus menjadi lapar. Tapi saudara tahu, awal pertama kali dia mau melayani, apa yang dilakukan? Membersihkan hidupnya. Saya baru tahu, oh Tuhan, kenapa Engkau waktu itu menyuruhkan saya harus puasa 40 hari. Membersihkan dalam kehidupan kita. Ya. Akibatnya Injil sampai di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya bisa percaya sama Yesus. Amin. Teruskan. Selanjutnya, Tuhan Yesus itu menampakkan diri juga kepada murid-muridnya dalam jangka waktu 40 hari. Luar biasa banget ya. Jadi angka ini adalah angka yang dahsyat. Dan kalau saudara, kenapa ya harus 40 hari? Ya tanya Tuhan sendirilah ya. Karena saya tidak dikasih tahu kenapa 40 hari. Tetapi Tuhan cuma ngomong 40 hari adalah hari-hari yang sangat dahsyat. Nah, saudara, kita sekarang sudah sampai di situ. Nah, kita mulai masuk ke dalam hari ini ya. Hari ini itu kita kan masuk dalam Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca di dalam kisah 1 atau kisah 2 ya, ayat yang ke-6. Bukan itu. Di dalam kisah Rasul-Rasul, rasanya kisah 1 ayat 6 ya. Enggak, ayat 6. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah. Ya. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini lihat. Kita lihat mereka itu yang berkumpul selalu mengatakan Tuhan itu mati, Tuhan sekarang bangkit. Tuhan sudah menampakkan diri kepada kita masing-masing banyak sekali, berkali-kali, 10 kali saudara, 10 kali Tuhan itu menampakkan diri. Nah, masih tanya lagi kepada mereka, dikatakan, Tuhan, maukah Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sedangkan selama 10 kali dalam 40 hari ya. Ingat, selama 40 hari Tuhan itu menampakkan kepada murid-muridnya kurang lebih 10 kali. Mungkin lebih, mungkin saudara bisa cari ayat-ayatnya tentang lebih dari itu ya. Yang pertama kita lihat, Tuhan itu menampakkan diri kepada apa? Kepada orang yang spesial. Ingat, Tuhan selalu menampakkan diri kepada orang-orang yang spesial menurut matanya Tuhan. Berdoa supaya kalian itu jadi orang yang spesial. Kalau kamu menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, itu Tuhan itu luar biasa banget. Sampai pada masa dia itu bangkit, apa yang dia lakukan? Pertama kali dia ketemu orang yang spesial. Siapa itu? Maria Magdalena ya. Maria Magdalena ini orang yang spesial ya. Karena apa? Dialah yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dialah yang mencuci kakinya Tuhan dengan rambutnya dan memberikan akan minyak narwastu yang berharga mahal dituangkan di kaki Yesus.
Cintanya luar biasa. Ya. Sangat mengasihi Yesus. Dia adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Maka begitu Yesus bangkit, siapa yang ditemui pertama kali? Maria. Orang yang spesial. Yang kedua, Petrus. Ya. Petrus ditemui secara pribadi. Maria ditemui secara pribadi. Petrus pun ditemui secara pribadi. Kenapa? Orang yang spesial. Walaupun saudara mengatakan, tapi dia kan pernah menyangkal Tuhan. Semua ada perhitungannya di hadapan Tuhan. Tapi saat Yesus bangkit, orang yang kedua yang ditemui adalah Petrus. Dia spesial. Sampai dikatakan, di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku. Pilihan orang yang spesial. Sekali lagi, jadilah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya. Engkau akan bisa merasakan perkara-perkara yang ajaib. Petrus itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yakobus. Nah, saya belum sempat tanya sama Tuhan. Ya. Tetapi yang saya yakin ini pasti Yakobus, saudaranya Yohanes. Sekarang saudara tanya, loh Yohanes itu kan dikatakan murid yang paling dikasihi. Kenapa nggak ditemuin sama Tuhan Yesus? Kenapa yang ditemuin itu Yakobus, saudaranya? Tanya sama Tuhan Yesus nanti. Ya, nanti kalau di surga, kamu bisa naik ke surga semuanya, tanya sama Yakobus. Aku mau tanya Yakobus, kenapa kamu yang ditemui ya, bukan Yohanes? Atau kamu tanya sama Yohanes, Yohanes kamu kok murid yang dikasih, tapi kok Tuhan Yesus gak secara pribadi sih? Kamu kok gak merupakan suatu yang spesial sih? Kok gak kamu yang ditemui, kok Yohanes, kok saudara, kok Yakobus saudara kamu? Tanya sendiri ya, karena saya tidak diterangkan tentang itu sama Tuhan Yesus ya. Itu tiga orang ini orang yang spesial. Terus yang keempat dikatakan ya, bahwa Tuhan Yesus ketemu sama Maria, ibu Yakobus. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena Yakobus ini adalah salah satu juga saudara Tuhan Yesus ya. Apakah Maria ini adalah Marianya ibu Yesus dan orang-orang yang lain itu wanita-wanita yang melayani Tuhan yang dekat dengan Yesus ya. Terus yang kelima dikatakan Tuhan Yesus itu juga melihat dua orang yang otaknya terlalu kuat. Karena saat masa-masa ribut-ributnya di Yerusalem, dua orang itu malah pergi ke Emmaus. Tapi yang seperti itu, orang-orang yang otaknya itu selalu pakai akal, gak mungkin. Tuhan dengar gak? Tuhan dengar. Tuhan mengasihi gak? Tuhan mengasihi. Bahkan waktu Tuhan Yesus bangkit, dia datengin dua orang itu. Diterangkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Jadi kalau saudara itu selalu pakai logik yang gak logik, tidak usah khawatir ya. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab semua pergumulanmu ya. Kalau kita pakai akal, tidak salah. Sebab kalau kita salah, akal kita akan dicabut sama Tuhan ya. Kita mesti kerja, kita mesti pakai akal ya. Tapi kadang-kadang akal itu menguasai akan iman kita, seperti dua orang ini. Tetapi sekalipun dia seperti itu, karena hatinya tetap mau cari Tuhan, Tuhan tetap datang. Jadi percayalah, apapun yang kamu hadapi, rasanya nggak logis, aduh Tuhan aku lebih baik mau cari pakai akal saya aja, nggak masalah. Tapi waktunya tiba, selama kamu hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Dan Tuhan akan menemui kamu, memberikan pencerahan dalam hidupmu ya. Selanjutnya yang keenam dikatakan
Tuhan Yesus itu datang kepada murid-muridnya tanpa Thomas, ya kan? Sudah tahu semuanya. Terus selanjutnya yang ketujuh dikatakan kepada 11 muridnya ada Thomas pada saat itu, ya. Sampai sekalipun Thomas tidak percaya, Tuhan tetap katakan sini. Coba, kamu nggak percaya kan? Nih, ambil tanganmu, tusukkan di jariku, tusukkan di lambungku. Luar biasa banget. Itu Yesus. Ya. Selanjutnya dikatakan waktu murid-murid di Danau Tiberias itu cuma orang 7. Ya. Dan menampakkan diri, di mana Tuhan itu mengatakan apakah ada lauk pauk padamu? Itu hanya orang 7, saudara. Ya. Lalu yang ke-9 dikatakan pada saat murid-murid naik ke Tuhan Yesus naik ke surga, yang terakhir itu yang di Bukit Zaitun. Nah yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah menampakkan diri lebih dari 500 orang. Ya. Ini kurang lebih ya, tapi kemungkinan lebih dari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada yang lain. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu hanya satu, aku hidup. Ya. Dan hari ini Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, Yesus sudah bangkit. Nah, hari kemenangan yang luar biasa, hari pembebasan pada saat saudara dan saya mendengar aku hidup. Hari ini ada berita, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup, sudah ketemu, ada buktinya 10 kali di dalam dunia ini. Menampakkan diri. Satu hal yang saya mau dorong saudara, jangan sekali-kali meragukan kalau Yesus itu hidup. Jangan meragukan, percaya dia sudah hidup. Nah, lalu apa yang Tuhan pesankan? Kita baca ayat yang kedua selanjutnya, ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat dari surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia ke surga. Sesudah itu apa? Kita lihat murid-muridnya bingung. Loh, kok hilang Tuhannya? Tapi kita lihat apa yang Tuhan mau. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Yang pertama, Tuhan mau kita harus menerima kuasa, ya kan? Dikatakan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas diri kamu. Nah, saat ini Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saudara. Percaya enggak? Berarti di dalam diri saudara itu sudah ada Roh Kudus. Memang Roh Kudus akan terjadi 10 hari kemudian. Itu hanya pengulangan, tapi sebetulnya Roh Kudus turun atas hidup. Yang kedua, Tuhan mengatakan jadilah saksi sampai ke ujung bumi. Orang jadi saksi itu tidak perlu harus pergi, ya. Apalagi sekarang juga ada YouTube. Saudara bisa menjadi saksi di rumah saudara, di pergaulan saudara, di tempat saudara bekerja, harus jadi saksi.
Apa yang disaksikan? Buah roh yang ada dalam hidupmu. Buah roh ini yang harus kamu bagikan kepada mereka. Buah itu perlu dinikmati oleh orang ya. Kalau buah kamu taruh di dalam diri terus busuk, buah harus dibagi supaya mereka mencicipi akan apa? Kemanisan yang ada dalam buah roh kamu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang saudara bawa ke surga nantinya. Dan itu yang Tuhan rindukan. Kita harus jadi saksi. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Back to the basic. Yang pertama dikatakan kita harus kembali kepada Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Lalu apa yang murid-muridnya lakukan? Mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang dilakukan? Mereka berkumpul bersama-sama di rumah yang dinamakan mereka itu menyewa. Lalu naik ke atas dan apa yang dilakukan? Bertekun di dalam doa. Ya. Jadi benar-benar ini yang Tuhan mau. Kamu mau mendapatkan semuanya ya, harus kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Ya. Kembali kepada dasarnya. Siapa dasarnya? Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang kedua apa yang dilakukan? Kumpul bersama-sama, adanya unity. Dan yang ketiga apa? Tekun di dalam doa. Nah, dengan hal yang seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya.